semuanya, perkenalkan nama saya Selviana Tengurumai dengan NIM 23010600051. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang asam amino dan protein. Jadi yang pertama di sini yang harus saya jelaskan yaitu yang pertama struktur asam amino, di mana struktur asam amino ya seperti ini yang ditampilkan. Jadi struktur asam amino secara umum terdiri atas satu atom karbon pusat yang disebut karbon alfa yang mengikat 4 gugus berbeda, yaitu gugus amina, gugus karbonil, dan atom hidrogen. Gugus rantai samping R yang spesifik untuk setiap jenis asam amino, karbon alfa ini merupakan pusat kiral pada sebagian besar asam amino kecuali glisin yang memiliki 2 atom hidrogen, sehingga tidak kiral. Gugus rantai samping R inilah yang membedakan sifat kimia dan fisika setiap asam amino seperti polaritas, keasaman, dan kebasaan. Oleh karena itu, asam amino dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok nonpolar, polar netral, asam, dan basa. Struktur ini memungkinkan asam amino bersifat amforik dapat bertindak sebagai asam maupun basa, karena gugus amina bersifat basa dan gugus karboksil bersifat asam. Asam amino menjadi unit dasar pembentukan protein dengan bergabung melalui ikatan peptida antara gugus karboksil satu asam amino dengan gugus amina dari asam amino. Yang kedua, fungsi umum asam amino, yaitu penyusun utama protein dalam tubuh, membentuk enzim, hormon, dan antibodi, membantu pertumbuhan dan perbaikan jaringan, mengatur metabolisme dan keseimbangan. Sifat umum asam amino meliputi amfoter. Asam amino dapat bertindak sebagai asam maupun basa karena memiliki gugus amina yang bersifat basa dan gugus karboksil yang bersifat asam. Ini memungkinkan asam amino berbentuk ion Swidel dalam larutan, larut dalam air, dan pelarut polar. Asam amino mudah larut dalam pelarut polar karena sifat polar gugus-gugusnya, namun tidak larut dalam pelarut non-polar. Senyawa optis. Kebanyakan asam amino memiliki atom karbon kiral kecuali glisin, sehingga bersifat optis dan dapat berputar bidang polarisasi cahaya. Dapat bergabung membentuk polipeptida. Asam amino memiliki kemampuan untuk bergabung melalui ikatan peptida antara gugus karboksil dan amina, membentuk rantai panjang yang disebut protein. Memiliki pH isoelektrik titik pH di mana asam amino bermuatan listrik netral, penting dalam kelarutan dan fungsi biologisnya. Bervariasi dalam sifat fisik dan kimia tergantung gugus rantai samping. R bisa bersifat polar, non-polar, asam, atau basa, menentukan fungsi biologis masing-masing asam amino. Sifat-sifat ini membutuhkan asam amino sangat berperan penting dalam biokimia dan fungsi sel menjadi blok penyusun protein yang mendorong kehidupan. 20. Asam amino penyusun protein. Asam amino adalah molekul penyusun protein dengan struktur dasar Ca yang mengikat gugus amina, gugus karboksil, hidrogen, dan gugus samping yang menentukan sifatnya. Terdapat 20 asam amino penyusun protein dibagi menjadi nonpolar seperti glisin, alanin, valin, leusin, isoleusin, prolin, fenilalin, dan triptofan. Polar tanpa muatan seperti serin, treunin, sistein, asparagin, glutamin, dan tirosin. Asam bermuatan negatif seperti asam aspartat dan asam glutamat, serta basa bermuatan positif seperti lisin, arginin, dan histidin. Setiap asam amino memiliki fungsi penting mulai dari penyusun protein, enzim, hormon, antibodi, hingga berperan dalam metabolisme energi, pertumbuhan jaringan, dan
Transmisi. Asam amino bersifat amphoter dan dapat membentuk ion Zwiter dalam air sehingga mudah larut dan aktif secara biologis. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang protein, di mana yang pertama itu struktur primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan struktur primer. Jadi struktur primer adalah urutan linear asam amino dalam rantai polipeptida yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Struktur ini menentukan sifat kimia dan fungsi protein secara keseluruhan. Yang kedua, struktur sekunder. Struktur sekunder terbentuk dari pembentukan ikatan hidrogen antara gugus NH dan CO pada rantai polipeptida, contohnya termasuk helix, alfa, dan lembaran beta yang memberikan kestabilan bentuk lokal protein. Yang ketiga, struktur tersier. Struktur tersier adalah susunan 3 dimensi keseluruhan atau rantai polipeptida yang terbentuk akibat interaksi hidrofobik, ikatan hidrogen, ikatan ion, dan ikatan disulfida antara gugus R asam amino. Struktur ini menentukan fungsi biologis protein. Lalu yang keempat, struktur kuartener. Struktur kuartener terbentuk jika beberapa rantai polipeptida subunit bergabung menjadi satu protein fungsional, contohnya hemoglobin yang memiliki 4 subunit. Struktur ini memungkinkan protein melakukan fungsi kompleks yang lebih besar. Teman-teman bisa melihat foto di slide ini atau gambar di slide ini, yaitu ini adalah gambar dari struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuartener. Yang kedua yaitu ikatan yang terlibat dalam struktur protein, yaitu ikatan peptida menghubungkan asam amino secara linear dalam struktur primer melalui reaksi kondensasi antara gugus COOH dan NH3. Ikatan hidrogen terbentuk antara gugus NH dan CO pada rantai polipeptida untuk membentuk struktur sekunder seperti alpha helix dan base. Ikatan disulfida terjadi antara gugus SH dan sistein untuk menstabilkan struktur tersier protein. Ikatan ion atau garam, interaksi antara gugus bermuatan positif dan negatif pada rantai samping asam amino, membantu menstabilkan struktur tersier dan kuartener. Interaksi hidrofobik, sisi nonpolar asam amino cenderung berkumpul di dalam protein untuk menghindari air, memperkuat struktur tersier dan kuartener. Gaya van der Waals, interaksi lemah antara atom dalam jarak dekat yang turut menstabilkan lipatan protein. Fungsi dan sifat molekul protein yaitu struktural, menyusun jaringan tubuh misalnya kolagen, keratin, dan elastin. Enzimatik, bertindak sebagai enzim yang mempercepat reaksi biokimia. Transportasi, mengangkut molekul atau ion misalnya hemoglobin membawa oksigen. Transportasi, mengangkut molekul atau ion misalnya hemoglobin membawa oksigen. Regulasi, membentuk hormon dan faktor pengatur metabolisme misalnya insulin. Pertahanan, sebagai antibodi untuk melawan patogen. Cadangan energi, protein dapat dijadikan sebuah sumber energi jika karbohidrat dan lemak terbatas. Yaitu sifat molekul protein. Yang pertama, amphoter dapat bertindak sebagai asam maupun basa karena memiliki gugus NH2 dan COOH. Larut dalam air, khusus polar atau membentuk larutan koloidal. Non-polar cenderung hidrofobik, sensitif terhadap pH dan suhu. Kondisi ekstrem dapat menyebabkan denaturasi atau hilangnya struktur dan fungsi. Lalu memiliki struktur spesifik. Struktur primer sampai kuartener menentukan fungsi biologis protein. Hidrofobik dan hidrofobik, campuran rantai samping nonpolar dan nonpolar mempengaruhi lipatan protein dan interaksi dengan lingkungan. Lalu perbedaan protein struktural dan fungsional.
Protein struktural berperan dalam memberikan bentuk, kekuatan, dan dukungan pada sel maupun jaringan, contohnya kolagen, keratin, dan elastin, serta bersifat stabil dan tahan lama. Sebaliknya, protein fungsional memiliki peran aktif dalam aktivitas biologis seperti katalis reaksi kimia atau enzim, transportasi molekul atau hemoglobin, regulasi metabolisme atau hormon, dan bertahan tubuh atau antibodi dengan sifat yang dinamis dan struktur lipatan kuartener yang menentukan fungsinya. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu asam amino merupakan unit penyusun protein yang memiliki gugus amina, karboksil, hidrogen, dan rantai samping yang menentukan sifat dan fungsinya. Protein terbentuk dari rantai polipeptida asam amino dengan struktur primer hingga kuartener yang menentukan bentuk dan fungsi biologisnya. Protein memiliki peran penting dalam tubuh, baik sebagai struktural atau memberikan bentuk dan dukungan, maupun fungsional atau melaksanakan aktivitas biologis seperti enzim, hormon, transportasi, dan pertahanan. Sifat protein dipengaruhi oleh komposisi asam amino, pH, dan lingkungan sehingga dapat bersifat larut, amfoter, dan sensitif terhadap denaturasi.